Yo minasan, dalam 7 hari, seluruh pasukan bayangan Jinwoo akhirnya berhasil mengalahkan raksasa yang keluar dari Dungeon Break Get Rank S di Tokyo. Dampak yang diakibatkan dari para raksasa sangatlah mengerikan. Jalanan dan bangunan di daerah Tokyo menjadi hancur, mirip seperti saat ia berada di dungeon Istana Iblis. Jinwoo pun mengumpulkan seluruh prajurit bayangan yang telah ia sebar sebelumnya untuk melawan raksasa yang berukuran sangat besar yang hanya berdiri di depan Dungeon Break. Seluruh prajurit bayangannya dan para jenderalnya akhirnya berkumpul untuk menunggu perintah dari sang master. Jinwoo lalu membangkitkan monster raksasa dan akhirnya seluruh prajurit bayangan Jinwoo dari berbagai macam jenis bersatu untuk melawan raksasa. Apakah Jinwoo dan seluruh prajurit bayangannya mampu mengalahkannya minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Jinwoo yang telah memberikan perintah untuk menyerang monster raksasa yang menjaga gerbang dungeon. Mendengar perintah dari sang master, Beru dan seluruh prajurit bayangan lalu bergegas berlari menuju ke arah raksasa penjaga gerbang dungeon. Seluruh reruntuhan kota Tokyo dipenuhi oleh prajurit bayangan yang melesat menuju ke medan pertempuran. Raksasa itu pun terlihat bersiap-siap untuk melawan prajurit bayangan yang menuju ke arahnya. Sesaat ketika seluruh prajurit bayangan hampir mendekat, Jinwoo tampak terkejut melihat raksasa yang tiba-tiba menghilang. Dan sang raksasa tersebut tiba-tiba muncul dan menyerang para prajurit bayangan yang berada di sekitarnya. Walaupun bertubuh besar, raksasa tersebut mampu bergerak dengan cepat, menerjang dan memporak-porandakan seluruh pasukan bayangan, seakan-akan membelah lautan. Melihat hal itu, Jinwoo mengakui jika monster tersebut memiliki kekuatan yang mengerikan. Hanya dengan sekali tebasan saja menyebabkan ratusan pasukannya langsung musnah. Raksasa tersebut sungguh sangat hebat. Jinwoo berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan ini secepatnya, namun tubuhnya diselimuti dengan mana? Itu akan menjadi halangan baginya. Ternyata ada makhluk yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun selalu ada dua cara untuk menutupi halangan yang menghadang, yaitu melarikan diri dari halangan itu dan menyerahkan segalanya. Tusk pun mencoba menghadapi raksasa tersebut menggunakan sihir apinya, namun raksasa tersebut berhasil menghindarinya. Jinwoo lalu memutuskan untuk membereskan halangan yang ada di hadapannya sampai ke akar-akarnya. Prajurit bayangan raksasa menyerang monster raksasa dari belakang. Kekuatan raksasa tersebut memanglah di luar nalar, karena hanya dengan sekali serang, tubuh prajurit raksasa dan Tusk terbelah menjadi dua. Gerombolan prajurit semut lalu mencoba memakan kaki dari raksasa, namun raksasa tersebut dengan mudah menghempaskan gerombolan semut tersebut. Beru pun memberikan sinyal kepada pasukan semutnya untuk kembali menyerang. Namun Jinwoo menyuruh Beru untuk berhenti. Ternyata Jinwoo telah memperkirakan bahwa saat ini para pasukannya harus bertahan sedikit lebih lama untuk menemukan kelemahan dari raksasa tersebut demi menghemat jumlah mana yang ia miliki sekarang. Setiap serangan dari raksasa tersebut membuat pasukan bayangan Jinwoo musnah dan secara bersamaan mana dari Jinwoo juga terus berkurang. Jinwoo dengan tenang terus memperhatikan pertarungan tersebut untuk mencari kelemahan dari monster raksasa. Para prajurit bayangan saling bahu-membahu menyerang bos tersebut dari segala arah. Namun, senjata mereka tidak mampu melukainya. Bos raksasa dengan brutal terus menyerang secara membabi buta, menghancurkan pasukan bayangan. Sekali lagi, mana poin dari Jinwoo terus berkurang. Setelah memperhatikan pertarungan, Jinwoo menyadari jika mana di sekitar monster tersebut tampak seperti armor yang menyelimutinya, sehingga raksasa itu tidak mencoba untuk bertahan sama sekali dan dia sangat percaya diri dengan hal itu. Namun, ada sedikit waktu saat ia menahan sebuah serangan yang akan menjadi celah untuk mengalahkannya.
Jinwoo lalu memanggil Kaisel dan akhirnya Jinwoo bersama dua jenderal terkuatnya maju ke medan perang. Serbu! Dengan kecepatan yang mengerikan, Beru menerjang monster raksasa hingga membuat tubuh raksasa hampir terjatuh. Dengan menunggangi Kaisel, Igris mengeluarkan sebuah badai petir efek dari senjata Demon King's Longsword. Sebuah tebasan petir yang sangat dahsyat hampir mengenai monster tersebut dan hanya menghancurkan gedung di sekitarnya karena dengan lincah monster itu menghindar. Tiba-tiba monster raksasa melakukan serangan dadakan ke arah Jinwoo dan Igris yang menunggangi Kaisel. Tebasan dari monster raksasa dapat dengan mudah menghancurkan tubuh Kaisel. Monster raksasa tersebut terlihat senang karena berhasil menghancurkan musuhnya. Namun Jenderal Igris berhasil lolos dari serangannya dan sedang berlari di atas tubuh monster raksasa. Igris menyerang menggunakan Demon King's Longsword, namun tebasan badai petirnya mampu ditahan oleh raksasa itu. Memanfaatkan situasi tersebut, Jinwoo pun keluar dari skill kamuflasenya dengan menggunakan Demon King's Dagger-nya. Ia berhasil melukai mata kanan raksasa. Jinwoo pun merasa puas karena sesuai dengan dugaannya, celah dari raksasa mulai terlihat. Tak mau ketinggalan, Beru mempersiapkan cakarnya yang sangat tajam. Ia kemudian terbang sambil menggores tubuh raksasa. Dan serangan kombinasi dari Igris, Beru dan Jinwoo berhasil melukai dan membuat monster raksasa menjadi terdesak. Jinwoo pun mengeluarkan skill Monarch's Authority serta 3 dagger yang perlahan keluar dari inventorinya. Serangan dari Igris, Beru, dan Jinwoo secara perlahan-lahan membuat monster raksasa tidak berdaya. Melihat pemandangan itu, Hanekawa menyebut jika itu bukan lagi pertarungan antara monster melawan hunter, tapi pertarungan monster melawan monster. Jinho tampak yakin jika Jinwoo mampu mengalahkan monster raksasa. Serangan bertubi-tubi dari Jenderal Igris, Beru, dan Jinwoo membuat wajah raksasa menjadi terluka. Jinwoo yang berdiri di atas kalung raksasa lalu mengaktifkan skill Slash. Dan sebuah tebasan beruntun dari Jinwoo berhasil menghancurkan mata kiri monster raksasa. Jinwoo yang sudah dipenuhi bercak darah monster raksasa lantas memerintahkan Beru untuk menyerang. Mendengar perintah dari Jinwoo, Beru dengan cepat melesat menembus mata kiri monster raksasa. Kemudian, sekali lagi, Jinwoo mengaktifkan skill Slash-nya secara terus-menerus. Dan Beru juga menghancurkan saraf dari dalam tubuh monster raksasa. Serangan beruntun mereka berhasil membuat wajah raksasa sudah tidak karuan, hingga membuat raksasa itu sampai muntah darah. Tidak lama berselang, sang raksasa tampak tidak bergerak sama sekali. Akhirnya, Jinwoo bersama kedua jenderalnya berhasil membunuh monster raksasa. EXP yang didapatkan meningkatkan level Jinwoo. Nah, dari sinilah Jinwoo menyadari bahwa sistem masih ada dengan indikator kenaikan level meskipun arsitek telah dikalahkan. Lalu, melihat hal itu, Jinho sangat bangga dan kagum terhadap master guild-nya. Ia lalu berlari menghampiri Jinwoo sambil memujinya karena telah berhasil mengalahkan bos raksasa. Namun, Jinwoo merasa ada yang aneh karena tidak ada pesan yang muncul dan menginformasikan jika ia telah mengalahkan bos dari dungeon, yang artinya raid ini belum berakhir. Bos raksasa juga tidak mengeluarkan asap hitam, jadi mustahil untuk bisa mengekstrak shadow-nya. Sebuah indikator kemudian muncul menginformasikan jika Jinwoo tidak bisa melakukan shadow extraction seperti yang Jinwoo duga sebelumnya. Tiba-tiba, Jinwoo merasakan suatu energi sihir. Ia lalu memberikan aba-aba agar Jinho tetap waspada. Sesosok makhluk lalu keluar dari dalam mayat raksasa. Ternyata itu adalah Beru. Jinwoo pun sedikit tenang karena kekuatan sihir tersebut berasal dari Beru. Tetapi dari dalam dungeon ada badai energi sihir yang sangat kuat mulai keluar, membuat Jinwoo terkejut dengan energi sihir ini. Jinwoo lalu segera mencari Jinho. Untungnya, Igris tepat waktu datang untuk melindungi Jinho dari badai sihir. Jinwoo pun mengamati jika gate tersebut menyerap kekuatan sihir dari raksasa yang sudah mati.
Jinwoo bahkan mendapat goresan luka akibat kekuatan sihir. Padahal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena penasaran, Jinwoo lalu meminta Jinho agar menunggunya di tempat itu. Sebab ia akan masuk ke dalam gate untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jinho pun meminta Jinwoo agar berhati-hati berada di dalam dungeon. Kita pun diperlihatkan Jinwoo yang melompat masuk ke dalam dungeon. Setelah memasuki dungeon, Jinwoo tampak terkejut melihat ruangan koridor yang sangat besar dan luas. Ia lalu berjalan menuju ke sebuah pintu di ujung koridor. Ruangan yang sangat luas dan besar terasa masuk akal karena monster raksasa menggunakannya untuk menyeberang keluar gate. Beru kemudian menanyakan kepada masternya, apakah Jinwoo mendengar sebuah suara? Jinwoo lalu berkata bahwa ia juga mendengarnya. Beru merasa sangat jijik mendengar tawa yang bergema itu. Begitupun Jinwoo yang tampak kesal dengan makhluk yang tertawa ketika ada musuh yang memasuki gate-nya. Dan hal itu menjadi semakin menarik untuknya. Jinwoo lalu memutuskan untuk memasuki ruangan sumber suara. Ternyata di ruangan tersebut terlihat sosok monster bertubuh besar dan berotot dengan kulit abu-abu kebiruan. Memiliki rambut hitam panjang dan janggut yang berantakan serta dengan rantai yang membelenggunya. Ia terus tertawa sambil berkata bahwa itu sangat menghibur dirinya. Makhluk itu menyebut jika Jinwoo adalah penguasa yang hina, apalagi ia datang secara langsung untuk menemuinya. Makhluk itu menyambut kedatangan Jinwoo dengan memanggilnya sebagai Monarch. Melihat makhluk yang ada di hadapannya, Jinwoo berpikir apakah dia adalah bos dari dungeon ini? Makhluk itu meminta agar rantai yang membelenggunya segera dilepaskan karena ia sudah mengetahui rencana dari para penguasa dan ia harus segera memberitahu kepada monark yang lain. Saat makhluk itu memperhatikan lebih dekat, ia baru menyadari jika Jinwoo bukanlah sosok yang ia nantikan. Ia lalu marah sambil berkata bahwa Jinwoo bukanlah monark yang ia kenal. Jinwoo lantas bertanya, apakah rulers atau apapun sebutan mereka yang telah menjadikan makhluk tersebut seperti ini? Makhluk itu menjawab, jika mereka mencoba menggunakannya sebagai pijakan untuk memperkuat fondasi bagi perang sesungguhnya yang akan terjadi di masa depan. Jinwoo lalu berpikir, selama ini ia terus-menerus mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang bisa berpikir, namun tak ada satupun yang dapat menjelaskan dari mana sebenarnya asal mereka. Jinwoo pun bertanya, rulers itu sebenarnya apa? Makhluk itu menjawab jika rulers adalah musuh lama para monarch. Mendengar hal tersebut, Jinwoo mulai berpikir, apakah yang dimaksud dari musuh para monarch berarti mereka akan menjadi musuhnya juga? Jinwoo kemudian memperjelas, jika mereka mencoba mengikat raksasa itu, berarti... Sebelum Jinwoo menyelesaikan ucapannya, makhluk itu pun menjawab bahwa dugaan Jinwoo benar. Raksasa itu juga seorang monarch. Ia yakin semua penguasa dan ruler mengejar Jinwoo. Dan saat ini, Jinwoo sedang kekurangan kekuatan untuk menghadapi mereka. Dengan kata lain, Jinwoo membutuhkan bantuan. Makhluk itu dengan tegas meminta agar bisa segera dibebaskan. Jika ia terbebas, maka ia berjanji akan membantu Jinwoo. Jinwoo pun menatap dengan penuh curiga dan menanyakan, apakah ada seorang monster yang mau membantu manusia? Jinwoo mempertegas jika ia tidak akan mudah untuk mempercayai perkataan raksasa itu. Makhluk itu berkata, ia akan membuat Jinwoo percaya. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana makhluk tersebut terlihat sedang mengucapkan sebuah mantra. Di saat yang sama, sebuah indikator pun muncul yang menginformasikan bahwa raja para raksasa, penguasa permulaan bernama Legia, sedang menggunakan kemampuan Pledge of Trust. Apabila disetujui, maka inisiator dan penerima tidak bisa untuk berbohong satu sama lain. Pesan kembali muncul yang meminta agar Jinwoo mau menerima Pledge of Trust. Melihat pesan raja para raksasa, membuat Jinwoo sedikit bingung harus berbuat apa. Beberapa saat kemudian, Jinwoo pun menerima permintaan Pledge of Trust. Sehingga saat ini pengguna dan penerima tidak bisa membohongi satu sama lain hingga kontraknya diakhiri.
Legia pun meminta agar ia dapat dibebaskan sehingga ia bisa membantu Jinwoo. Ketika Jinwoo menjawab bahwa ia juga sangat percaya dengan Legia, suara Jinwoo pun tidak lagi keluar. Legia pun menjelaskan bahwa itu adalah efek dari Pledge of Trust. Mustahil bagi Jinwoo untuk berbohong. Jinwoo lalu bertanya, mengapa Legia bisa bebas berbicara? Tidak seperti makhluk yang lainnya. Legia pun menanyakan, makhluk lain? Maksud Jinwoo adalah monster yang keluar dari gate. Legia pun baru paham yang Jinwoo maksud adalah makhluk penghuni Chaos World. Legia balik bertanya, bagaimana bisa para penduduk biasa Chaos World berada di atas alas kaki yang sama dengan penguasa yang memimpin mereka? Legia lalu menjelaskan, jika penghuni dunia Chaos yang keluar dari gate semuanya adalah sisa-sisa dari prajurit yang kalah, serta kumpulan monster yang sudah ditangkap oleh pasukan Rulers. Mereka akan dikurung dalam waktu yang sangat lama, sehingga normal jika kesadaran mereka perlahan-lahan akan terkikis. Legia menyebut bahwa dirinya adalah seorang monarch, tidak seperti monster lainnya, sehingga ia bisa mempertahankan rasionalitasnya. Legia telah bersabar selama bertahun-tahun menunggu hari di mana ia akan dibebaskan. Dan saat ini, ia kemudian bertemu dengan Jinwoo. Karena masih penasaran, Jinwoo kembali bertanya, apakah pasukan Rulers adalah sosok yang berbaju zirah, berwarna perak, serta memiliki sepasang sayap di punggungnya? Legia pun membenarkannya. Apa yang Jinwoo deskripsikan merupakan prajurit Rulers. Jinwoo pun melanjutkan pertanyaannya, mengapa para Rulers sialan itu terus-menerus mengirim monster-monster tersebut kepada para manusia? Namun, Legia hanya memberikan senyuman. Nah, pasti pada penasaran kan dengan jawaban Legia sebagai salah satu monarch? Apakah Jinwoo akan membebaskan Legia dari rantai yang membelenggunya, minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.